Kembali pada abad kedua sebelum Masehi, orang pertama cukup maju untuk dapat melakukan perjalanan untuk kesenangan. Kemudian muncul pariwisata Yunani dan saat itu masih cukup berbahaya. Tetapi buku panduan dan puisi yang dibuat mencantumkan hal-hal di dunia yang dikenal sepadan dengan risiko. Akhirnya daftar ini menjadi terkenal dan masih dikenal sampai sekarang sebagai 7 keajaiban dunia kuno. Sayangnya 5 keajaiban dalam daftar telah hancur total dan 1 taman gantung dianggap orang sebagai mitos. Keajaiban ketujuh piramida Giza masih kokoh. Meskipun dan sama populernya hari ini, seperti 2200 tahun yang lalu karena hanya ada 1 yang tersisa. Mungkin sudah waktunya untuk menambahkan keajaiban ke-8 ke daftar. Dari jembatan modern yang menakjubkan di Vietnam hingga kuil pengabul keinginan Jepang. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 landmark yang pantas disebut keajaiban dunia ke-8. Jembatan Tangan Emas. Didirikan oleh penjajah Prancis di Vietnam pada tahun 1909, dan dia meninggalkan beberapa arsitektur mereka yang langsung dapat dikenali dan indah di sini. Sejak itu resor di barat kota Da Nang telah menjadi salah satu tempat independen Vietnam yang paling diinginkan. Hampir 5.000 kaki di atas permukaan laut yang berarti cukup mendaki di sana. Untungnya ada kereta gantung yang berjalan dari atas ke bawah sampai tahun 2018. Dan kemudian jembatan Tangan Emas dibuka menghubungkan 2 titik di jembatan melingkar yang menakjubkan. Memiliki 2 tangan raksasa yang dibangun agar terlihat seolah-olah terbuat dari batu dan menopang jembatan. Mereka sebenarnya terbuat dari kawat dan fiberglass, daripada dukungan yang sebenarnya. Tetapi mereka menambahkan sesuatu yang istimewa untuk pengalaman melintasi jembatan yang luar biasa ini. Dan baru berusia 2 tahun, orang-orang sudah mulai mengenali ini sebagai salah satu keajaiban dunia abad ke-21. Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera adalah kuil di kota kuno Kyoto, Jepang dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Candi ini didirikan kembali pada tahun 778 dan telah lama dianggap sebagai salah satu tempat ibadah Buddha terindah di dunia. Untuk menjaga kemurnian bentuknya, tidak ada satupun paku yang digunakan dalam konstruksinya. Ini salah satu hal paling terkenal tentang kuil. Kiyomizu-dera adalah sebuah tradisi yang mengatakan, jika kalian dapat bertahan dari lompatan 43 kaki dari panggung, keinginan kalian akan dikabulkan. Dan di kuil Okuninushi Dewa Cinta, pengunjung dapat mencoba untuk berjalan di antara sepasang batu cinta yang ditempatkan terpisah 30 kaki. Jika mereka berhasil mereka akan menemukan cinta dan jika mereka gagal selalu ada Tinder. Kembali pada tahun 2007, Kiyomizu-dera adalah finalis untuk daftar 7 keajaiban dunia baru, tetapi tidak membuat potongan terakhir, kami pikir mereka melewatkan. Taj Mahal. Taj Mahal adalah salah satu bangunan paling terkenal di dunia dan segera dikenali sebagai struktur paling terkenal dan ikonik di India. Di masa lalu India abad ke-17 diperintah oleh Kekaisaran Mughal yang perkasa, salah satu penguasa paling terkenal dari kerajaan. Ini adalah Shah Jahan yang berarti raja dunia pada masa itu. Shah berpenghasilan 25% dari seluruh PDB dunia, bahkan Bill Gates dan Jeff Bezos tidak dapat bersaing. Ketika istri kesayangannya Mumtaz Mahal meninggal, dia memutuskan akan membangun sesuatu yang sedikit istimewa untuknya, sebagai makam. Dan itu adalah struktur Taj Mahal yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna di kota Arga. Fitur yang paling spektakuler adalah kubah marmer yang berada di atas lagu. Itu berisi taman mewah, masjid dan wisma menarik. Saat ini sebanyak 8 juta pengunjung dalam 1 tahun. Dan mungkin ini merupakan tempat favorit yang jelas untuk ditambahkan ke daftar 7 keajaiban. Kekaisaran Mughal adalah kerajaan Muslim yang cukup spektakuler. Tetapi semua kekayaan itu tidak dapat membantu mereka menjaga hal-hal berjalan dan tidak terlalu lama setelah Shah Jahan. Segalanya dengan cepat berantakan dan mereka digantikan oleh Inggris yang juga membangun banyak barang di India. Tetapi tidak ada yang sekeren atau seromantis Taj Mahal. Kepala Pulau Paskah. Maui juga dikenal sebagai kepala Pulau Paskah monolit, yang diukir oleh orang Rapa Nui di Pulau Paskah, sebuah pulau di Polinesia. Pekerjaan itu dilakukan antara tahun 1250 hingga 1500, dan mereka terdiri dari patung-patung manusia dengan kepala besar, yang membentuk 38 dari total ukuran patung.
Mereka mewakili wajah nenek moyang yang telah didewakan. Sekitar setengah dari patung-patung berada di sebelah tambang batu di tempat mereka pertama digali. Sementara sisanya duduk di sekeliling pulau, 900 patung dianggap sebagai salah satu prestasi teknik yang paling luar biasa di dunia. Terutama kesulitan Rapa Nui harus mengatasi untuk mengangkut mereka. Patung terbesar yang dikenal sebagai burung beo setinggi 33 kaki dan berat 92 ton yang pernah mereka hadapi melindungi Rapa Nui yang hidup. Tetapi mereka semua digulingkan selama abad ke-18 dan ke-19, meskipun tidak ada yang tahu pasti. Mengapa gempa bumi, perang suku dan konversi ke kekristenan adalah semua teori yang dapat menjelaskan. Mengapa Maui digulingkan Peruvian Skaptu merah, banyak Rapa Nui untuk perbudakan dan sisa populasi dibesarkan untuk punah, setelah bercampur dengan orang lain terlalu banyak. Dan sekarang ada sangat sedikit Rapa Nui yang tersisa, meskipun patung berdiri bangga. Kremlin. Kremlin adalah kompleks berbenteng di tengah ibu kota Rusia Moskow di selatan. Itu adalah Sungai Moskova, sementara Katedral Saint Basil dan Kotak Merah terbang ke Kremlin Timur. Dan ini adalah salah satu benteng Eropa yang paling rumit dan terkenal yang pernah dibuat. Sebagai pemandangan musim gugur di Moskow, itu adalah rumah bagi Tsar dan kemudian Sekretaris Jenderal Uni Soviet. Ketika orang-orang Slavia pindah ke Rusia pada abad ke-11, mereka memilih situs ini di Sungai Moskova sebagai tempat yang baik untuk memulai sebuah kota. Sebuah benteng dibangun di sini pada awal abad ke-14, tetapi kompleks yang kita kenal sekarang dimulai oleh Pangeran Agung Ivan III, juga dikenal sebagai Ivan yang Agung pada abad ke-15. Sejak itu Kremlin berada di pusat sejarah Rusia yang penuh gejolak dan benteng yang perkasa telah bertahan dari semua perang kutub dengan Napoleon dan Hitler. Kebuntuan nuklir dengan Amerika Serikat, belum lagi salah satu revolusi paling terkenal dalam sejarah dunia. Napoleon bahkan memerintahkan benteng untuk diledakkan, tapi sementara itu rusak. Orang Perancis kecil tidak bisa menghancurkannya dan tak lama kemudian pasukan besarnya kembali ke Perancis dan dihancurkan oleh pertahanan besar Rusia lainnya. Pulau Palem Dubai. Pulau Palem Dubai dibangun untuk mengembara. Dubai memiliki harga yang lebih tinggi dari apapun. Kekayaan ini adalah beberapa tempat tinggal pribadi paling eksklusif dan hotel di Timur Tengah. Semua dibangun menjadi kepulauan buatan di lepas pantai Dubai di Uni Emirat Arab. Pulau-pulau ini membentuk bentuk pohon palem dan dapat dilihat dari luar angkasa. Mereka dibiayai oleh kekayaan besar Dubai dari ekspor minyak bumi. Dan dirancang untuk menjual kemewahan dunia kepada turis kaya di seluruh dunia. Banyak orang percaya bahwa pembangunan toko dan apartemen hotel mewah sangat hemat energi dan tidak berkelanjutan di teluk yang ekosistemnya telah dihancurkan. Untuk mengakomodasi, mereka tidak super indah. Di semua air telah berubah keruh dan terumbu karang, bahkan tempat tidur tiram telah terkubur. Tetapi di sisi lain Syekh Dubai senang dengan hal itu, meskipun dibilang negara yang paling tidak ramah lingkungan di bumi. Itu terlihat menyenangkan dari luar angkasa. Hagia Sophia. Hagia Sophia tertinggi adalah struktur keagamaan di Istanbul, Turki. Itu dibangun sebagai katedral Kristen Ortodoks pada tahun 537. Sebagai kekaisaran Bizantium tumbuh mendominasi di mana setelah kekaisaran Romawi Barat tetap sebagai katedral Kristen selama lebih dari 900 tahun. Sampai Bizantium ditaklukkan oleh Muslim Turki yang mengubah arsitektur Bizantium yang menakjubkan ini menjadi masjid. Bangsa Turki menjadi sekuler di abad ke-20 dan pada tahun 1930, Sofia tertinggi dibuka untuk dunia sebagai museum sekuler, menampilkan sejarah panjang. Namun pemerintah Turki saat ini mengubahnya kembali menjadi masjid. Sekali lagi ini adalah dunia katedral terbesar selama 1000 tahun dan terkenal dengan kubahnya yang dianggap sebagai mahakarya terbesar. Arsitektur Bizantium membangun Sofia tertinggi hanya membutuhkan waktu 6 tahun penuh. 94 tahun lebih cepat daripada Notre Dame Paris setelah menyelesaikan katedral termasuk katedral besar. Kaisar Justinian dilaporkan berkata, "Solomon, kami telah mengalahkanmu," mengacu pada dongeng penguasa Alkitabiah Raja Solomon. Sigiriya. Sigiriya adalah benteng batu kuno yang terletak di dekat kota Dambulla di Sri Lanka. Kolom batu besar ini tingginya 660 kaki dan dipilih oleh Raja Kasyapa pada abad ke-5, untuk membangun ibu kota barunya di istana untuk raja. Batu dan warna-warni segar menghiasi sisinya di pintu masuk,
itu adalah gerbang berbentuk seperti singa raksasa. Terlepas dari semua hal keren ini, tampaknya tidak ada orang lain yang terlalu peduli tentangnya dan semuanya segera ditinggalkan. Ketika raja meninggal, diambil alih oleh biksu Buddha yang mencari tempat tenang untuk bertapa, dan mereka tinggal di sana sampai abad ke-14. Setelah ini tampaknya situs itu ditinggalkan sampai tahun 1830, ketika Mayor Jonathan Forbes seorang penjelajah Inggris menemukan kembali. Pekerjaan arkeologi dimulai segera, tetapi penggalian serius dan pengungkapan tempat yang indah ini tidak terjadi sampai tahun 1980, dan sekarang dianggap sebagai salah satu atraksi wisata terpenting di Sri Lanka. Akropolis. Akropolis adalah benteng di kota kuno Athena yang terletak di singkapan berbatu yang menghadap ke pusat dunia kuno. Itu berisi banyak bangunan penting tidak lebih terkenal dari Parthenon kuil yang didedikasikan untuk pergi di Athena. Situs ini telah dihuni setidaknya selama 6.000 tahun, tetapi kompleks yang kita lihat sekarang ini dibangun oleh Raja Athena yang terkenal Pericles, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Parthenon dibombardir selama serangan oleh orang-orang Venesia pada abad ke-17. Ketika sebuah bola meriam menghantam Mesiu, yang disimpan di sana oleh orang-orang Turki yang menduduki Yunani pada masa Renaissance. Orang-orang Eropa melihat kembali ke Yunani kuno sebagai simbol peradaban rasionalisme seni filsafat dan budaya saat mereka berjuang untuk membebaskan diri dari berabad-abad kemunduran dan perang agama. Dan Parthenon telah datang untuk melambangkan peradaban barat seperti yang kita kenal sekarang. Orang-orang Yunani kuno terpesona oleh sejarah dan budaya lama. Seperti halnya kita dengan Yunani kuno. Jadi sejak mereka memulai seluruh gagasan ini, mereka layak mendapat tempat di daftar kami. Gedung Opera Sydney. Gedung Opera Sydney adalah gedung opera yang membuat setiap arsitek gedung opera lainnya berpikir. Bangunan yang seperti itu adalah salah satu bangunan paling ikonik di seluruh abad ke-20. Ini bukan hanya gedung opera, tetapi juga pusat seni pertunjukan multi-tempat yang dibangun di Sydney Harbour, Australia. Dibuka secara resmi pada tahun 1973 dan dirancang oleh arsitek Denmark John Hudson. Perencanaan untuk bangunan dimulai pada tahun 1940, dan Hudson memenangkan kompetisi untuk desain pada tahun 1957, dengan konstruksi yang dimulai pada tahun berikutnya. Tetapi konstruksinya menghadapi kesulitan dan masalah politik karena pemerintah yang berubah menggunakan proyek tersebut sebagai kambing hitam untuk berbagai hal. Hudson mengundurkan diri pada tahun 1968, setelah diberitahu dia tidak akan diberikan biaya untuk membayar stafnya, dan visinya dikompromikan dalam banyak aspek yang sekarang dianggap sebagai kesalahan. Anggaran asli adalah 7 juta tetapi akhirnya menghabiskan biaya lebih dari 100 juta. Pada tahun 1990 pemerintah Australia meminta Hudson untuk mengawasi perbaikan yang akan menerapkan banyak desain aslinya. Dan sekarang sudah selesai ke apa yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi mahakarya. Nah itu dia beberapa landmark yang pantas disebut keajaiban dunia ke-8. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.